Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia edisi Minggu 16 April 2023. Pada hari ini gereja merayakan hari Minggu Paskah yang kedua sekaligus hari Minggu Kerahiman Ilahi. Lewat inspirasi sabda Tuhan pada kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan akan hidup dan karya kita, kehidupan dan perjalanan kita dalam kesatuan dengan Tuhan yang menyertai kita. Terutama lewat bacaan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31, kita semua diajak untuk merenungkan bagaimana perjumpaan Yesus dengan para muridnya setelah kebangkitan, mengajak mereka untuk membangun kesadaran yang sama bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus mengasihi dan mencintai mereka sepenuh-penuhnya dan seutuh-utuhnya. Dan kesadaran inilah yang menjadi kesadaran para murid bahwa kehadiran Yesus bersama mereka setelah kebangkitannya membuat mereka bangkit kembali dari keterpurukan kehidupan mereka yang terpisah antara satu dengan yang lain, yang tercerai-berai, yang diliputi dengan ketakutan dan kecemasan. Yesus ada di tengah-tengah mereka dengan membawa damai bagi mereka. Bahkan Yesus memberikan tugas dan tanggung jawab kepada mereka untuk menghadirkan damai itu bagi umatnya. Damai bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Inilah yang menjadi penegasan Yesus bagi mereka untuk menghadirkan karya belas kasih Allah, karya kerahiman Allah di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah dunia lewat tanda sakramen, terutama sakramen tobat, sakramen pengampunan. Karena dengan sakramen tobat, sakramen pengampunan, manusia diajak untuk membangun damai di tengah-tengah hidup mereka, di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, para murid diajak untuk terus melanjutkan karya perutusan, karya pelayanan untuk pewartaan Injil itu bagi semua orang, dan mereka harus menyelesaikan karya itu karena itulah yang menjadi tugas utama bagi mereka sebagai murid-muridnya. Dan kesatuan perutusan itu hendaknya dilaksanakan dalam komitmen, dalam semangat yang sama, agar terbangunlah sebuah komunio, sebuah persekutuan yang menghadirkan damai dan sukacita bersama. Dan seringkali inilah yang menjadi persoalan dalam kehidupan beriman kita, bahwa seringkali dalam komunio, dalam kebersamaan kita kurang menyadari akan damai, akan sukacita yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah umatnya lewat tanda-tanda sakramen. Justru sebenarnya tanda sakramen yang dihadirkan lewat gerejanya
mengajak umatnya untuk melihat secara tampak, secara nyata akan kehadiran Tuhan bagi manusia. Dan tanda sakramen itulah yang mengingatkan akan karya kasih Tuhan, karya kerahimannya yang menyapa manusia dalam hidup mereka masing-masing. Dan seringkali pula bahwa dalam komunio, dalam kebersamaan, ketika kita merayakan sakramen-sakramen gereja, kita kurang menikmati buah-buahnya yang hadir dalam kehidupan kita, karena kita kurang membuka hati, membuka diri akan tanda-tanda sakramen itu. Kita barangkali lebih suka seperti pengalaman Thomas yang mengharapkan bahwa kehadiran Tuhan hendaknya hadir secara istimewa, secara pribadi dalam kehidupan saya, bukan dalam kesatuan, bukan dalam kebersamaan. Biarlah Tuhan hadir dalam diri saya sendiri, dalam harapan-harapan, dalam situasi kehidupan saya. Padahal Tuhan mengharapkan bahwa dalam kesatuan, dalam kebersamaan itulah kita diajak untuk membangun kekuatan yang sama, kehidupan beriman bersama, agar harapan yang sama pun dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan menggereja kita, sehingga kita sekalian dimampukan untuk saling melengkapi, saling membenahi diri, saling menguatkan antara satu dengan yang lain dalam kebersamaan kita, dalam kesatuan kita. Kita belajar dari pengalaman Thomas yang kita dengarkan dalam pembacaan Injil hari ini, bagaimana ia hendak menegaskan akan harapan dan kerinduannya untuk berjumpa secara pribadi dengan tanda-tanda tampak dari Yesus yang mau ia lihat, mau ditunjukkan kepadanya. Dan itulah yang menjadi barangkali yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita manusia, yang seringkali lebih banyak menuntut tanda-tanda lahiriah, tanda-tanda yang tampak, yang hadir dalam diri kita masing-masing, tanpa kita menyadari akan diri kita yang perlu untuk kita benahi, yang perlu untuk kita syukuri akan rahmat Allah, akan kasih-Nya, akan kerahimannya yang hadir dalam kehidupan kita, yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita hingga saat ini. Kita barangkali perlu berpikir lebih jauh bahwa kehidupan beriman, kekuatan iman kita itulah yang perlu kita tegaskan untuk menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang berserah diri kepadanya. Dengan demikian, pada akhirnya kita pun mulai menyadari bahwa dalam kesatuan dengan Tuhan, dalam kesatuan dengan Dia, kita dimampukan untuk melihat diri kita yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa pada kesempatan ini. Semoga kita sekalian semakin dimantapkan langkah-langkah kehidupan kita, sambil terus berjuang bahwa dengan beriman secara sungguh, secara utuh, maka kita akan menunjukkan tanda
ilahi yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita lewat kesaksian hidup dan karya kita, dan tanda itulah yang barangkali bisa membangun kekuatan hidup kita, kekuatan orang lain lewat kesaksian kita, agar lebih tangguh, lebih tekun, lebih setia dalam menjalani karya-karya perutusan kita. Kita perlu belajar untuk menegaskan diri kita masing-masing sebagaimana apa yang ditegaskan Yesus kepada Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah yang sebenarnya menjadi penegasan diri kita masing-masing agar kita mampu untuk menjawab dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita tanpa harus menuntut banyak hal dari Tuhan, terutama tanda-tanda yang kita harapkan darinya, tetapi kita sebaliknya menunjukkan tanda keberimanan kita, ketangguhan diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Semoga Tuhan melimpahkan damai kepada kita.